Yasin yang ketiga kita minta kepada Allah agar kita semuanya dikuatkan iman dan Islam, wafat semuanya husnul khotimah. Dan sudah kita sesali semua segala kesalahan-kesalahan kita, dan kembali datang lembaran baru, catatan baru, dan malam hari ini kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab, berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita beserta istri dan keluarga kita bisa berpuasa bareng-bareng di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para rekan-rekan saya di atas karena menghargai Bapak Ketua dan juga kini sebelum kita. Mohon maaf ya. Itu kalau bisa jangan miring, nanti sakit leher. Cuma kalau padi aja begini. Muter aja, muter balik kanan aja, balik kanan. Oh iya, dan juga para serikandi yang ada di dalam, mungkin jumlahnya lebih banyak malam ini. Katanya pengen keluar-keluar ke kampung. Mudah-mudahan para serikandi selalu ceria, selalu sehat walafiat, selalu menjadi pendamping bagi para pemuda-pemuda Pancasila untuk memperjuangkan hak-hak dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda Pancasila dan juga para serikandi yang saya hormati, untuk khusus ketua kita yang sama-sama kita muliakan. Tinggal menghitung hari. Kalau semalam tinggal 15 hari, berarti kalau sekarang tinggal 14 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kayaknya udah pada siap ini ya? Siap ya? Terawih siap dari awal sampai akhir. Puasa siap dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Walaupun kagak sahur, puasa terus. Nah, tidak ada sebuah rintihan yang paling disukai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rintihan seorang hamba yang minta ampun akan segala dosa dan kesalahannya. Kapan itu terjadi? Di malam nisfu di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu, tepatnya di Baqi al-Gharqad, pada saat sepertiga malam yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya beliau membaca sebuah firman Allah. Wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Dalam sujudnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dengan uraian air mata yang tiada henti. Apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dimintakan oleh Nabi, wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk ya Rabb. Jika seandainya engkau menyiksa, menghukum, mencelakai atau membuat mereka binasa bagi hamba-hambamu yang mereka berdosa, bukankah mereka adalah hambamu juga ya Allah? Itulah para bapak-bapak dan saudara-saudara rayuan Rasulullah sallallahu alaihi. Buat siapa? Buat kita umatnya yang ada di Kecamatan Cipondo, yang waktu itu kita belum ada, yang waktu itu kita belum dilahirkan, tapi sudah dimintakan rekomendasi oleh Allah kepada Allah Subhanahu agar nanti kelak dia lahir menjadi anak manusia, menjadi umatku
dan dia dewasa, kemudian dia berkeluarga dan punya anak, kemudian dia melakukan banyak kesalahan, jangan kau hukum dia di dunia ya Allah. Jangan kau jadikan dosanya penghalang dirinya untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Ampunkan bagi mereka ya Allah. Padahal kita belum ada para jamaah. Kita belum ada, tapi sudah dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu guru satu ilmu, jangan ganggu ini. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu perhatiannya Nabi, sebegitu kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, alhamdulillah. Makanya tidak ada nabi yang semulia Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang sebaik Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang selembut dan sesabar hatinya, selembut sesabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai orang yang mengidolakan, yang ingin mendapatkan syafaat dari beliau, yang tidak ada syafaat selain syafaat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen Sya'ban, bulan arwah atau bulan ruah, kita jadikan ini semua sebagai awal di mana kita mengenal diri kita dan mengenal siapa Tuhan kita, mengenal untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi, dan sesudah kita meninggalkan muka bumi kita akan dimasukkan ke dalam bumi, dan sesudah kita dimasukkan ke dalam bumi, apa yang bisa kita lakukan ketika datang dua malaikat bertanya kepada kita, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, siapa imam kamu, dan apa kiblat kamu, dan siapa saudara-saudara kamu. Sesudah itu kita juga harus mempersiapkan diri ketika dua malaikat meninggalkan kita. Yang kita khawatirkan yang datang, apakah azab di alam kubur, apakah nikmat di alam kubur. Tentu yang kita berharap kepada Allah, walaupun seburuk-buruknya kita, sebanyak-banyaknya dosa yang kita bawa, Allah masih memberikan welas asihnya kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kita hari ini berkata, saya adalah orang yang paling bersalah dalam muka bumi ini. Saya orang yang paling banyak dosa. Segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala banyak yang saya tinggalkan. Segala larangan-larangan Allah banyak yang saya langgar, banyak yang saya terjang demi memperturutkan hawa nafsu saya. Mungkin Tuhan sudah menutup pintu tobatnya kepada saya. Mungkin juga ada perasaan itu di pikiran atau di hati saudara-saudara. Lagi-lagi itu adalah nyanyian setan. Nyanyian setan. Senada dengan ini, Allah Subhanahu wa taala selalu berseru-seru, istaghfiru rabbakum, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam ayat lain Allah ngingetin sama kita semuanya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Istaghfiru rabbakum. Jika kamu terlanjur berbuat dosa, jangan putus asa, minta ampunlah kamu kepada yang memelihara dirimu. Siapa yang memelihara kita? Yaitu Allah Subhanahu. Yang ngasih kita makan Allah, yang ngasih kita minum Allah, yang ngasih kita napas bisa keluar, bisa masuk, itu juga yang ngasih Allah. Yang kita ketika tidur kemudian bisa bangun lagi, itu atas kehendak Allah. Makanya Nabi mengajarkan sesudah kita bangun dari tidur, ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Hanya untuk mulai ya Allah pujian yang sebanyak-banyaknya yang telah menghidupkan saya sesudah saya diwafatkan dalam beberapa jam, kemudian saya dibangkitkan lagi. Seketika itu terdengar panggilan, as-salatu khairum minan naum. Bergegaslah kita menuju masjid, menuju musola untuk sholat subuh berjamaah insya Allah. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka mohon dikasihani, mohon disayangi, mohon dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, seberapapun orang itu buruk dalam pandangan manusia, tapi kalau Allah sudah memberikan cinta padanya, tidak berarti 1000 kata buruk yang ditujukan kepada kita kalau memang Allah memuliakan kepada kita. Tapi jangan salah, 1000 kata pujian, 1000 kata sanjungan dari 1000 orang yang menyanjung bahkan memuji kita. Tapi satu kata buruk, satu kata hinaan, satu kata daripada kata yang tidak pantas yang disematkan kepada kita oleh Allah sebagai hamba yang durhaka, tidak ada gunanya pujian dari 1000 manusia yang memuji kepada kita. Na'udzubillah. Saya mau cerita. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, ada seorang yang berbuat maksiat, ahli maksiat. Dikenal oleh orang di kampung itu sebagai orang yang ahli maksiat. Singkat cerita, sakit, kemudian dia meninggal dunia. Orang heboh sekampung itu. Katakanlah dari mulai RT, RW, Amil, semuanya berkata, rasain dia mati. Ngapain hidup? Kata nih orang-orang sekampung itu. Ngapain dia hidup hanya nyeksa, ya kan? Selalu bikin onar katanya, selalu bikin keributan, selalu bikin segala macam masalah, kata orang-orang. Sehingga saudara-saudara, itu jenazah seorang yang ahli maksiat, si preman tadi, tak satu pun ada orang yang melayat. Tak satu pun ada orang yang bertakziah. Sampai sebuah kejadian yang tragis, udah orang tidak ada bertakziah, salah seorang mengusulkan, kalau gitu kita buang saja bangkainya tempat pembongkaran sampah. Nauzubillah summa nauzub. Dia dihinakan di hadapan manusia, dia dihinakan di tengah-tengah manusia. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Nabiullah Musa alaihis, ya Musa, kau pergi ke kampung B misalnya. Di sana ada jenazah si fulan yang dihinakan oleh masyarakat yang ada di kampung itu, dan jenazahnya ada di tumpukan sampah. Kau ambil jenazah itu, kau mandikan, kau kafankan, dan kau sholatkan, dan kau juga kuburkan, wahai Musa. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak pakai pikir panjang, Nabi Musa berangkat menuju petunjuk yang telah diingatkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu. Singkat kata, ketemulah itu jenazah si orang yang dikatakan ahli maksiat, sudah dirumung laler, saudara-saudara. Akhirnya dengan derai air mata, tangis yang tidak berkesudahan, Nabi Musa kemudian membopong itu jenazah, kemudian dimandikannya, kemudian dikafankan oleh Nabi Musa dengan penuh kasih sayang.
kemudian disolatkan oleh Nabi Musa, kemudian dikuburkan oleh Nabi Musa sendirian. Tak satu pun orang yang mau mengikut serta untuk mensolatkan jenazah. Ini orang yang disebut ahli maksiat. Sesudah menunaikan tugas daripada perintah Allah, kemudian Nabi Musa pulang. Dari siang berganti sore, sore berganti malam. Seusai Nabi Musa bermunajat kepada Allah karena letih dan capek mengurus jenazah seorang tadi, lalu Nabi Musa tertidur. Dalam tidur Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan si preman tadi nih, yang dikatakan si orang ahli maksiat. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ini seorang yang dikatakan ahli maksiat. Dia diimpikan oleh Nabi Musa. Dia berwujud tampan rupawan. Dia berpakaian warna hijau dengan senyuman di bibir, tanda kemenangan. Lalu Nabi Musa kemudian menjumpainya. Assalamualaikum wahai pemuda. Waalaikumsalam ya Nabi Allah. Sepertinya engkau ini orang yang tidak berbuat dosa. Padahal di kampungmu orang yang mengatakan kamu adalah seorang yang ahli maksiat. Tapi ketika aku lihat hari ini engkau sama atau sepadan dengan orang yang ahli ibadah. Apa yang terjadi pada dirimu dan apa yang Allah perlakukan atas dirimu? Itu si pemuda tadi, seorang tadi kemudian menjawab, wahai Nabiullah Musa, jika mereka orang-orang yang ada di kampungmu mereka tidak mau menyolatkan saya, mereka tidak salah. Karena dalam pikiran mereka saya hanyalah orang-orang yang biadab, saya hanya orang-orang yang brengsek, saya hanya orang-orang yang menjadi sampah di tengah-tengah masyarakat. Biarkan mereka berkata itu, wahai Nabi Allah. Dan mereka sudah mengklaim saya sebagai orang-orang yang ahli maksiat, tapi saya pantang menyerah. Dan yang membuat saya seperti ini, wahai Nabi Allah Musa, saya memang tukang mabuk, saya tukang zina, saya tukang melakukan perjudian. Tapi di sisi lain saya masih punya nurani, wahai Nabi Musa. Di mana ada ulama-ulama yang menyiarkan agama, saya paling depan membela. Dan walaupun saya tukang mabuk, saya tukang judi, saya tukang zina, seketika ada rumah perek yang nempel dengan rumah kiai, saya kagak jadi anterin lantaran saya menghormat seorang kiai. Subhanallah, alhamdulillah. Di mana ada perjudian, ketika ada seorang ulama lewat, saya berhenti main judi. Saya menghormati daripada kiai tadi, walaupun selama ini saya dianggap orang yang menentang daripada ajaran agama. Di mana ada ulama-ulama mengadakan acara pengajian tanpa disebut nama, saya antarkan bantuan kepada mereka. Kali-kali aja dengan cara ini Allah sayang kepada saya. Begitulah saudara-saudara jawaban seorang yang dikatakan tadi ahli maksiat. Ternyata di hatinya ada seberkas cahaya kebaikan untuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu. Lalu kenapa maksiat terus kau lakukan, wahai pemuda? Kata Nabi Musa, kau tahu itu dosa. Kau cintai kiai tapi kau tentang daripada nasihat para kiai. Kau cintai ulama tapi kau lawan nasihat daripada ulama. Apa maksudmu? Kata Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, kalau engkau seorang nabi, engkau seorang yang dipilih Allah, dan engkau telah disematkan dalam dirimu, setan tidak sanggup menggoda akan dirimu. Tapi saya, wahai Nabi Allah Musa, siapa yang bisa menghalang-halangi jika ada setan yang mengajak saya mabuk, jika ada setan yang mengajak saya zina, jika ada setan yang mengajak saya berjudi? Siapa? Itulah sebabnya saya tahu itu dosa. Saya tahu itu pelanggaran kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, bahkan melanggar daripada aturan negara. Tapi jiwa ini, iman ini tidak sanggup, wahai Nabiullah Musa, menolak daripada ajakan iblis alaihi laknatullah. Tapi setiap saya melakukan satu dosa, saya berurai air mata, sedih tiada berkesudahan sesudah saya melakukan dosa, wahai Nabiullah Musa. Barangkali inilah Allah sayang kepada saya. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan saya lantaran saya berbuat dosa. Saya tidak jadikan dosa sebagai sesuatu yang halal bagi saya. Ingat saudara-saudara, sejahat dan sebrengsek apapun kita dalam melakukan maksiat, jangan katakan maksiat itu boleh atau halal. Insya dosa, katakan dosa.
baik katakan baik, buruk katakan buruk. Kan ada orang yang begini ngomong, siapa bilang mabuk dosa? Ini orang kelewatan. Siapa bilang zina haram? Orang enak kok. Nauzubillah. Ini sudah pelanggaran di atas pelanggaran. Kecuali kita sama sekali tidak tahu hukum dan tidak pernah mendengar nasihat para ulama. Dosa katakan dosa. Kalau kita masih mau melakukannya, monggo. Berharap nanti kali udah tua-tuaan tobat karena duitnya udah habis. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita bilang Cina kering, nanti dia nyium-nyium lagi. Inilah hebatnya kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sehingga kata ulama sufi, tidak ada dosa yang kecil kalau dibiarkan dia akan menumpuk menjadi besar. Dan tidak ada dosa yang besar setiap dia melakukan sebuah kesalahan, dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Rajab, bulan kedua dari ini bulan Sya'ban, bulan kedua daripada bulan Rajab. Kemarin kita telah mensucikan badan daripada dosa. Hari ini semalam kita telah mensucikan hati daripada segala macam bentuk penyakit yang dapat menghalang-halangi kita, membuat lesu, letih, lelah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita bersihkan di malam nisfu. Alhamdulillah. Wasari'u menungguin apa lagi? Mampus lu. Udah tobat buru-buru. Penyakit sekarang makin lama makin banyak, betul kagak? Betul. Kemarin yang paling ditakutin penyakit darah tinggi, kencing manis, stroke, sekarang corona. Siapa yang berani sama corona? Ayo. Berani kalau udah pakai masker. Subhanallah, dokter aja kena. Apalagi kita, tapi insya Allah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kena corona itu atas izin, yang enggak kena juga atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu. Kenapa memang? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatun arduhas samawati wal ardu. Kata Allah, jika kamu minta ampun sama aku akan ampuni semua dosa-dosamu tanpa terkecuali. Dosa yang kecil, yang gede, yang terang-terangan, yang remeng-remeng, yang geli-geli. Emang ada dosa yang geli-geli? Ada. Dosa yang tersembunyi, yang terang-terangan, dosa yang kita lakukan dengan tertawa terbahak-bahak. Ada kan? Ada. Sudah berbuat dosa, tawa lagi. Enggak juga dia. Subhanallah. Orangnya menangis, merintih. Kita merasa bisa membohongi dia dan kita tertawa. Untung aja waktu itu Israel kagak lepas liwat. Kalau liwat sekalian. Lorot. Ada dosa yang kita melakukannya dengan segala macam bentuk kesenangan pesta pora. Itu pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu. Sesudah Allah memberikan ampunan, Allah enggak sebatas memberikan maaf, tapi Allah juga memberikan upah daripada pertobatan kita. Apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil Sesudah kalian minta ampun atas dosa-dosa kalian, dosa masa lalu, masa sekarang, atau dosa-dosa yang tanpa sengaja kalian lakukan, dan kalian minta ampun kepadaku, akan aku ampunkan semua tanpa aku sisakan sama sekali.
Dan bukan hanya itu sebatas pengampunan yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, surga untukmu wahai hambaku yang berdosa. Subhanallahu akbar. Udah kita banyak salah sama Allah, banyak ninggalin perintah-perintah Allah, minta ampun baru seminggu kemudian mati, Allah memberikan balasan surga dengan segala kemegahannya dan keindahannya. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah, supaya hati ini enggak keras, supaya hati ini gampang nerima nasihat. Walaupun yang nasihatin temen yang lagi mabok, umpama abang-abang, bang, temen lagi mabok nasihatin kita, dengerin jangan, dengerin, pakai jangan pakai. Bisa jadi hidayah enggak keluar dari mulut kiai, keluar dari teman yang lagi mabok. Udah gua juga udah, gua di mabok begini, bini gua kabur, rumah gua habis gua jual. Udah lu jangan kayak gua, umpama terima itu nasihat, walaupun yang ngomong lagi Islam selektif, saudara-saudara, ya kan? Walaupun keluar dari pantat ayam, kalau emang telur comot. Walaupun keluar dari pantat jenderal, kalau emang kuning gorengin. Islam selektif, objektif, kagak asal keluar dan kagak asal mau nerima, dan enggak asal-asalan dia nerima atau tidak pandang bulu dia nerima. Kalau memang baik dari orang gila sekalipun kita pakai, kalau memang itu baik. Kata Nabi, supaya hati kita terus menerus menjadi empuk, enggak keras, menjadi lembut, gampang terima nasihat. Sesudah kita tobat kagak balik lagi ke masa lalu, insya Allah. Kuatkan imanmu, ikat imanmu. Kata Nabi, biqawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah Subhanahu. Tidak ada Tuhan selain Nabi Muhammad adalah utusan Allah, orang yang satu kali saja seumur hidup sesudah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian Israel mencabut nyawanya, dia mati husnul khotimah walaupun lagi mabuk seumpamanya. Tapi lo kan orang mabuk, ingat lagi. Kalau la ilaha illallah belum kasih tanya jawab. Belum. Dosanya udah keluar. Malah rekan-rekan pemuda Pancasila dan rekan kita Sri Kandi yang saya hormati, ketua yang saya muliakan, kita sungguh-sungguh hari ini kalau kita masih bisa hidup dan kita masih dikasih umur panjang, inilah sebuah anugerah yang besar diberikan Allah Subhanahu. Dan bukan hanya masih hidup, kita masih sehat, alhamdulillah. Dan kita masih ingat utara, timur, barat, dan selatan, dan masih bisa merasakan panasnya api. Sebab ada orang yang sudah nggak punya rasa, alias mati rasa, makan medoyan tapi kagak berasa digigit nyamuk. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Diajak kemana-mana keder, mana lor, mana wetan, mana timur, mana barat, keder ini alias pikun. Nauzubillah summa nauzub. Berarti ini kita semua orang-orang yang disayang Allah Subhanahu.
jaddidu imanakum, perbaharui kamu punya iman dengan kalimat la ilaha illallah. Agar apa? Agar taubatmu benar-benar nasuha. Amin. Ya Rabbal Amin. Sebab para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah walaupun terkadang kita ini adalah hamba-hamba yang kadang-kadang nakal. Sebab banyak orang yang dia bertobat kemudian dia berbuat dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi. Lalu apakah Allah kapok menerima maaf kita? Tidak. Allah tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah menutup daripada pintu rahmatnya bagi hamba-hambanya yang mau menyesali daripada semua kesalahannya. Justru surga yang dikatakan seluas langit dan seluas bumi itu diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang bertaubat. Amin. Ya Rabbal Amin. Jadi para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya dari mulai pengajian yang diawali bulan-bulan kemarin sampai hari ini, cukuplah itu sebagai sesuatu yang menyejukkan pikiran dan hati kita. Amin. Ya Rabbal. Walaupun terkadang kita masih larut dengan maksiat karena kita manusia biasa. Kalau para nabi terpelihara dengan sifat maksum, kalau para wali dia terpelihara dengan zikrullahnya, kita barangkali bisa mengerem sedikit daripada sifat dan kelakuan kita dengan banyak ikut-ikut pengajian. Insya Allah minimal seminggu sekali kita rem daripada hawa nafsu kita untuk tidak melakukan dosa dan dosa. Insya Allah ta'ala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian dianugerahkan surga. Sebelum dia masukin surga yang asli, yang benar-benar surga, tentu itu sesudah mati. Hidupnya juga di alam dunia sudah dapat harum-haruman surga. Amin. Biasanya orang yang kalau udah taubat mukanya beda. Walaupun hitam sedap dilihatnya. Walaupun hitam sedap, manis, tapi enggak kencing manis. Manis aja dilihatnya. Mukanya dilihatnya gimana ya? Berwibawa. Enggak. Mesin habis. Sepal bodoh bisa. Iya lah, Alek. Ini mau unyu-unyu. Baru 17 katanya mah. Orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan memang baginya diperuntukkan surga para jamaah sekalian, dan sebelum dia memasuki surga aslinya nanti, dan itu sesudah hari kiamat, dia sudah diberikan harum-haruman janji-janji surga oleh Allah Subhanahu. Mungkin saudara bisa menilailah orang-orang yang ada di sini. Enggak perlu saya katakan. Orang-orang yang taubatnya diterima, bicaranya lemah lembut. Amin. Bukan berarti enggak pernah keras, tapi untuk urusan kebaikan. Insya Allah. Orang-orang yang taubatnya diterima, dia kalau janji enggak pernah lagi ngaret, janjinya tepat pada waktunya. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ngutang tapi bayar lunas. Alhamdulillah. Dan orang-orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, harmonis rumah tangganya, anaknya dididik dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Itulah harum-haruman surga. Kemana-mana keluar daripada mulutnya adalah nasihat-nasihat dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu. Selalu dia kalau bertemu temannya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan pernah sekali lagi saya katakan kita menghukum diri kita dengan berkata saya sudah terlanjur seperti pintu tobat sudah tertutup. Lagi-lagi itu adalah nyanyian setan.
Jangan lagi berkata orang seperti saya sudah tidak pantas lagi menginjakkan kaki saya di majlis-majlis ta'lim. Orang seperti saya tidak pantas berkumpul bersama para kiai, para ustaz. Tidak, sudah. Selagi wujudnya manusia makannya nasi dan dia masih demen sama perempuan sama kita, kagak lepas daripada dosa. Cuman barangkali orang-orang yang memiliki ilmu dia tahu tata caranya untuk bertobat. Seketika dia berbuat dosa, segera dia melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu, dan mungkin dia bisa melawan daripada bisikan setan. Mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu. Jadi sekali lagi saya katakan, kata Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan yang maha memelihara dirimu adalah Tuhan yang maha memberikan ampunan atas segala dosa. Alhamdulillahi rabbil. Oleh karenanya ini 2 minggu lagi kurang lebih memasuki bulan suci Ramadan. Ayo kita semangat. Semangat apa? Semangat untuk mengendalikan kita punya hawa nafsu. Hawa nafsu jangan dibunuh. Sebab kalau hawa nafsu terbunuh, sintong bisa lemas. Paham nggak? Dijinakan. Sintong lemas kalau hawa nafsu dibunuh. Hawa nafsu mestinya dikendalikan. Hah? Mau apa sih dong? Ulur. Hawa nafsu jangan dibunuh, tapi dikendalikan kepada hal-hal yang tidak melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu. Saudara, kalau nggak punya nafsu, kita nggak mau kumpul-kumpul begini nih. Ini kan nafsu ini yang mengajak kita kumpul semangat berorganisasi, betul nggak? Betul. Tapi ini nafsu yang mana? Ini nafsul mutmainnah, nafsu yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dari dosa kemudian kita bertobat, itu nafsu juga, nafsu mutmainnah. Lain cerita. Nafsu birahi tadi kasur begini. Nah, saudara, mengingat kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan batas usia tidak sepanjang umur Nabi zaman dulu. Kalau Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Dan terpendek Nabi kita Muhammad umurnya 63 tahun. Tapi juga enggak sedikit umurnya, umatnya ada yang 100 tahun, bahkan Sunan Kalijaga umurnya 125 tahun. Bahkan masih ada konon katanya di Jawa seorang kiai yang umurnya 200 tahun. Artinya 200 tahun sampai 300 tahun tak sepanjang umurnya nabi-nabi zaman dulu, orang-orang zaman dulu. Artinya singkat. Begitulah hidup kita oleh Allah, karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami putar hari demi hari di roda pedati kehidupan. Kita terkadang baik, terkadang buruk, terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang sehat, terkadang sakit. Itu semua mengitari daripada manusia termasuk kita. Dan kita mestinya cerdas, mestinya kita paham, mestinya kita pintar dalam mengamati segala sesuatu yang terjadi. Makanya seketika ada musibah, selalu kita berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya datangnya dari Allah, kemudian jadi miskin, diambil lagi kekayaannya sama Allah. Betul nggak? Umur emang dari Allah, kemudian dia hidup, kemudian dia mati. Emang hidup mati Allah yang punya aturan. Sehat, kemudian sakit emang datang dari Allah. Kemudian dia sembuh lagi. Itu juga atas kehendak Allah Subhanahu. Saudara, dahan atau daun yang jatuh dari ranting-ranting pohon ke arah mana dan jam berapa dan detiknya, itu semua telah terpantau dalam pantauan Allah Subhanahu, apalagi kita manusia. Oleh karena itu, perbanyaklah dalam hidup ini selalu mengingat kepada Allah Subhanahu
Dalam rangka apa kita mengingat Allah? Supaya kita terselamatkan daripada pertobatan yang sudah kita lakukan, agar jangan kembali lagi kepada jalan-jalan yang membuat Allah marah kepada kita. Insya Allah. Jangan membuat kembali lagi kepada pekerjaan yang membuat Nabi kita Muhammad sedih kepada kita. Saudara, nanti Nabi Muhammad memanggil kita di yaumil mahsyar dengan urayan air mata sambil teriak, ummati, kemari mana umatku? Tak satu pun umat yang menjawab, sebab mereka semua tertunduk malu lantaran banyak dosa yang dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tenang saudara-saudara, orang-orang yang ketika di dunianya sesudah tobat dia berwudu, kemudian dia menunaikan sholat 5 waktu, maka wudu dan sholatnya nanti akan mewujudkan cahaya pada wajahnya, cahaya pada kedua tangannya, cahaya pada kedua kakinya, sehingga walaupun dia ada di ujung barisan yang paling jauh, yang kelihatan jauh dari Rasulullah akan gampang mengenali dirinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barisan itu adalah barisan pemuda Pancasila. Amin. Yang di pasar nanti muka kita bercahaya. Amin. Kedua tangan bercahaya, kedua kaki bercahaya. Dari sebab kita berwudu dan kemudian kita menunaikan sholat tarawih di bulan Ramadan.